Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Roma Amesya dalam RSM pada hari Rabu biasa pekan yang ke-12. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, di sekitar kita ada dua ciri orang yang ada bersama dengan kita atau yang senantiasa menemani perjalanan kehidupan kita. Yang pertama adalah ciri orang yang memang tulus hatinya dan ia tentunya melakukan segala sesuatu dari ketulusannya, dari kejujurannya. Kalau kita benar, dia katakan benar. Kalau kita salah, dia katakan salah. Dan cara menegur dia pun dia sampaikan dengan sedemikian rupa sehingga kita merasa sebagai sahabat yang mendukung kita. Tetapi ada orang yang memang di depan kita nampaknya begitu baik, tetapi di belakang kita justru menikam dari belakang. Ini orang yang pura-pura. Di depan baik tetapi di belakang itu menusuk dengan kata-kata. Di depan kita tersenyum, ada status, saya baca status orang di media sosial yang mengatakan di depan kita itu tersenyum, tetapi di belakang itu dia menceritakan kejelekan kita. Tentunya orang-orang seperti ini ada di sekitar kita. Kita tidak bisa mengelak juga bahwa ada orang yang memang berteman dengan kita karena memang tulus, tetapi ada orang yang berteman dengan kita karena ada maunya atau ada kepentingannya. Orang yang tulus ketika kita bahagia dia ikut bahagia. Dan ketika kita menderita, dia ikut prihatin dan bahkan mencari jalan untuk menolong kita. Tetapi orang yang hanya mau memanfaatkan kita atau hanya mau menyenangkan kita, ketika kita senang dia ikut bergembira, tetapi ketika kita susah atau menderita, dia menjauh. Bahkan pura-pura tidak kenal atau pura-pura tidak tahu. Hari ini Yesus dalam khotbah di bukit memberikan satu peringatan tentang nabi-nabi palsu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang seperti singa berbulu domba, ya, boleh dikatakan demikian. Musang berbulu domba. Nampaknya baik tetapi ternyata menyesatkan. Ajaran-ajarannya menyesatkan. Dan ini penting untuk kita waspada terhadap nabi-nabi palsu, terhadap orang-orang yang penuh dengan topeng, orang-orang yang tidak tulus yang ada juga di sekitar kita tentunya dalam keseharian kita. Dari buahnya lah kamu mengenal orang itu. Ya, dan ini menjadi satu hal yang penting. Ketika orang yang buahnya kasih, maka ketika dalam keadaan susah maupun senang, dia tetap memberikan perhatian dan kasih sayang. Tetapi yang buahnya itu bukan kasih, ketika kita senang maka dia ada dan tersenyum, tetapi ketika kita susah bahkan dia pergi dan menjauh atau bahkan bergembira karena kesusahan yang kita alami. Semoga dari buah-buah perjumpaan kita dengan siapapun semakin mendewasakan kita, semakin membuat kita terus-menerus untuk belajar. Kuncinya adalah kita dekat dengan Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan. Tuhan akan menunjuk orang ini buahnya baik, orang ini buahnya tidak baik. Semoga kita dapat membedakan buah-buah roh yang baik dan juga buah-buah roh yang jahat dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak terjebak dalam kepalsuan-kepalsuan yang ada di sekitar kita. Marilah kita berdoa. Allah kekal dan kuasa, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang memberikan kekuatan dan peneguhan bagi kami untuk mengenal kasih-Mu, untuk mendengarkan bisikan roh-Mu, dan mengenal buah-buah roh yang muncul, yang nampak dalam perjumpaan-perjumpaan kami. Kuatkanlah hati dan budi kami, dan asahlah pikiran, perasaan, dan juga nurani kami untuk senantiasa peka mendengarkan suara bisikan-Mu
dalam perjumpaan dengan siapapun juga. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.